syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan, malam yang indah ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah online AMC Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam pada setiap hati kami yang subur, tanah hati kami yang subur, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, boleh memberkati setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih buat Bro Erik atas pujiannya. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan kebenaran tentang firman Tuhan dari Bapak Pendeta Theo Mose. Kami persilakan Bapak Theo. Puji Tuhan. Salam, selamat malam. Para pria yang luar biasa, saya kasih dalam Yesus Kristus. Kesempatan pada malam hari ini kalau saya bisa diberikan kesempatan melayani dalam sharing firman Tuhan dalam ibadah AMC malam hari ini. Ya, waktu untuk saya ini berapa? 45 menit ya, Pak Andreas. Puji Tuhan, terima kasih. Saya juga menyapa kepada para hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota, luar Bandung. Kita lihat sini ada Pak Larmin, Pak Jimmy yang sudah bergabung bersama-sama para pria AMC malam hari ini. Terima kasih buat koordinator AMC, Pak Haiki, Pak Andreas juga, dan Pak Yusman sebagai host dan sebagai moderator malam hari ini, Pak Hengki. Ya. Juga untuk penata layanan, tim penggembalaan, ya, Pak Pendeta Daniel, Pak Dedi Caleb, dan Pak Lukas. Makasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa melayani pada malam hari ini. Tema firman Tuhan yang diberikan untuk saya sampaikan malam hari ini tentang berkorban. Ya. Bisa minta tolong ya, bisa ditampilkan ya Pak Yusman ya, tentang berkorban. Ya. Berkorban ini saudara sudah sering kita dengar, ya familiar ya, di dalam kita, apalagi saudara dan saya sebagai kita orang percaya. Berkorban ini mungkin juga bukan hanya sering kita dengar, mungkin tanpa sadar sudah sering kita lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara, ya apakah itu di dalam hubungan, ya saudara keluarga, ya, dalam rumah tangga, bagi kepala keluarga, saudara berkorban untuk keluarga saudara, mungkin itu di dalam ya tanggung jawab saudara sebagai kepala keluarga, ataupun berkorban dalam hubunganmu sesama ya teman, atau dalam pekerjaanmu, dalam membangun juga usaha bisnismu, juga di dalam pelayananmu. Mungkin saudara sering ya mengalami atau melakukan hal ini, tapi biarlah malam hari ini kita mau sama-sama mau belajar lebih lagi untuk supaya kita mengenal lebih dalam apa tentang berkorban ini dan pengorbanan. Ya, slide berikut, saudara. Berkorban kan, berkorban itu adalah menyatakan kebaktian atau sikap berbakti kita. Ya, sikap berbakti kita ini mungkin yang kita kenal dengan jadwal kegiatan, ada kebaktian atau ibadah ya. Seperti yang kita tahu dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya saudara dalam satu ibadah, ya dalam satu kebaktian, atau jadwal kebaktian, kita mengadakan ibadah, mempersembahkan ya, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan
berkenan kepada Allah, bakti kita kepada Tuhan, ya, menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, ya, atau kepada siapapun, kalau berkaitan dengan kata berkorban ini, kepada mungkin ya keluarga kita, bakti kita kepada pemimpin kita, ya, baik di dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Memberikan sesuatu yang jelas bukan untuk kepentingan kita sendiri, diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. Ya, lanjut. Ada saudara kata rela berkorban, yaitu membantu, memberikan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, ya, untuk mewujudkan sesuatu, mengorbankan kepentingan, kebahagiaan atau keinginan diri sendiri untuk kepentingan dan kesejahteraan orang lain atau orang banyak. Ya, malam hari ini saudara kita akan sama-sama melihat ada 5 hal yang perlu kita tahu, ya, saudara, tentang berkorban ini, dan kita akan sama-sama belajar. Ya. Yang pertama, saudara, slide berikut. Misi atau tujuan utama dari kedatangan Kristus ke dalam dunia. Ya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Ya. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. 2 misi atau tujuan daripada kedatangan Kristus, ya, ke dalam dunia ini, saudara. Tadi kita sudah baca dalam Markus 10 ayat 45 ini, ya. Bisa ditampilkan slide-nya, minta tolong Pak Yusban. Pertama, Yesus datang, dia datang melayani, bukan untuk dilayani, ya, saudara. Melayani ini juga butuh pengorbanan. Ya, yang dilayani itu, saudara, ya mungkin dia tidak perlu berkorban, tapi saudara kalau melihat dalam slide bagaimana Yesus memberikan contoh teladan, dia membasuh kaki murid-muridnya, bagaimana dia ya berkorban dalam kerendahan hati, ya, dia memberikan contoh teladan bagaimana dia ya melayani dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kedua misi dan tujuan utama kedatangan Kristus ke dalam dunia, yaitu tadi dikatakan memberikan nyawa bagi tebusan banyak orang. Nah, misi daripada Kristus ini, Bapak-bapak sekalian, ini biarlah menjadi misi saya dan saudara. Ya, seperti Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa murid-murid. Bagaimana Yesus sudah memberikan ya misi, dia datang ke dalam dunia, dia melayani, bahkan dia mati di kayu salib, ya, untuk tebusan bagi banyak orang. Dan biarlah saudara, misi ini dilanjutkan oleh bapak-bapak saudara kalian sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, di mana kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk supaya kita bisa melayani dan di dalam saling mengasihi. Kita lihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar, kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Prinsipnya ini adalah kasih yang sempurna itu dinyatakan saudara lewat apa? Pengorbanan diri dan saling mengasihi. Ini misi kita yang harus tahu, saudara. Hal yang pertama tentang berkorban ini adalah misi daripada kedatangan Kristus ke dalam dunia. Berkorban, melayani, berkorban, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya. Yang kedua,
teladan berkorban itu adalah Kristus sendiri. Ya, teladan berkorban adalah Yesus sendiri. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan ya, bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, kita lanjut lagi ya, tolong dinaikkan Pak Yusman. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, teladan yang diberikan oleh Yesus ini, saudara, adalah teladan dalam penderitaannya. Ya. Orang bisa meninggalkan teladan manusia, meninggalkan teladan, saudara. Ya, teladan mungkin teladan di dalam hal dia berbuat kebaikan, teladan di dalam hal kejujurannya, teladan di dalam hal kerja kerasnya. Banyak yang kita bisa teladani dari orang atau para pemimpin kita, ya saudara. Tapi teladan yang diberikan oleh Yesus ini adalah teladan di dalam penderitaan, ini adalah satu pengorbanan yang dikatakan kita harus mengikuti jejaknya. Bagaimana dia dicaci maki, tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Bagaimana ketika dia, saudara, dikatakan diancam, tapi dia tidak membalas dengan ancaman, tapi dia menyerahkan semua itu kepada Allah yang akan mengadilinya. Nah, ini adalah suatu teladan, saudara, yang harus kita teladani, pengorbanan daripada Kristus, yaitu teladan di dalam penderitaan Dia. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, saudara, Tuhan dikatakan memilih, memanggil saya dan saudara di dalam ayat ini bukan untuk masuk surga. Ya, surga itu sudah pasti. Itu adalah janji daripada Tuhan bagi saya dan percaya dan saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan memilih saya dan saudara dan memanggil, menetapkan saya dan saudara dua hal, yaitu kita pergi dan kita bisa menghasilkan buah. Ya, saudara, menghasilkan buah-buah kebaikan, buah pertobatan, ya buah roh, buah pelayanan kita, yaitu jiwa-jiwa. Ya, saudara, sehingga kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan buah. Ternyata, saudara, untuk menghasilkan buah perlu ada korban. Ya, perlu kita berkorban, saudara. Ya, untuk supaya kita pergi yang Tuhan sudah katakan tadi, Dia panggil, pilih, menetapkan saya dan saudara untuk supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ternyata untuk menghasilkan buah itu kita butuh pengorbanan. Ya, kita butuh berkorban, saudara. Dia katakan mematikan keinginan kedagingan kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, kita mematikan kedagingan kita supaya kita benar-benar hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Yang berikut, saudara, slide berikut. Selain kita harus belajar
Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, prinsip kasih atau kasih Allah ini di dalam Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan lewat apa? Memberikan anaknya yang tunggal, menyerahkan anaknya yang tunggal. Ya, suatu berbicara juga berkorban, ya, saudara. Kita pun lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, kasih Allah dinyatakan lewat Yesus, nyawanya untuk kita. Dan ditegaskan dalam ayat ini, wajib kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudara, dalam konteks pembacaan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, saudara, di sini perikopnya tentang ya kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya. Saudara, kalau saudara baca dari atas, dia katakan ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena barang kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Membenci saudara, dia katakan adalah pembunuh. Ini, saudara, berbicara tentang tadi kita wajib memberikan nyawa kita sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Di sini dikatakan membenci saudara itu dikatakan juga pembunuh saudara. Jadi bukan membunuh secara fisik. Ya, tapi kita ketika membenci, kita mengeluarkan kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang menghakimi, itu saudara sudah membunuh karakter, membunuh kapasitas saudara kita. Ya, dikatakan bukan berbicara membunuh secara fisik. Demikian juga yang dikatakan kita wajib juga menyerahkan nyawa kita ya, untuk saudara-saudara kita. Artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling kita sayangi dalam hidup ini. Kita pun, saudara, harus ya, dikatakan kita harus mengasihi saudara kita, karena dikatakan ayat 17, barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Saudara, Injil Yohanes ini dan juga Yohanes 1 Yohanes 2 dan 3 ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia dikenal dengan Rasul Kasih. Ya, kalau saudara baca tulisan daripada Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes juga 1, 2, 3 daripada Yohanes ini banyak berbicara tentang kasih. Kasih dalam rumah tangga, kasih dalam jemaat, kasih terhadap saudara, kasih terhadap Allah. Ya, semua banyak berbicara tentang kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang ketiga, ya, slide yang ketiga. Berkorban itu, saudara, dasarnya itu harusnya kasih. Ya. 1 Korintus pasal 13, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, dia katakan, ya, saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun, ya sudah ada di slide saudara, aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Saudara, saya membaca ayat ini, saudara, ulang-ulang. Ketika kita membagi-bagikan sesuatu, apa yang ada pada kita, ya sangat berkorban.
membagi-bagikan apa yang kita punya. Bahkan dikatakan kita menyerahkan tubuh kita dibakar. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Tapi catatannya, saudara, dasarnya bukan kasih. Sedikit pun itu tidak ada faedah bagiku. Ya. Berkorban tanpa ada dasar kasih. Ya, itu semua hanya keterpaksaan. Berkorban tanpa dasar kasih itu hanya ada mungkin desakan, ya, ada tuntutan, ya, atau punya kepentingan, ada motivasi yang salah, atau hanya merupakan sumbangan, ya, partisipasi, ya, saudara. Slide berikut, saudara. Tapi kita berkorban dengan kasih, maka itu, saudara, ada ketulusan di dalam. Ada kerelaan, ya, ada memberi dengan sukacita. Berkorban dengan dasar kasih, kita bisa memberi, saudara, itu dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan rela, dengan keikhlasan. Ya, dalam pelayanan juga, saudara, seperti seringkali kita mengalami, ya, ketika, saudara, ya, kita melayani Tuhan. Kalau tidak ada dasar kasih, maka kita, saudara, mulai ada hitung-hitungan. Ya, mulai ada hitungan untung ruginya. Apa yang aku dapat, ya, saudara. Tapi kalau ketika kita melayani, berkorban untuk Tuhan, dasarnya kasih, maka, saudara, dikatakan semuanya itu kita bisa lakukan dengan ketulusan, dengan sukacita, ya, dengan kerelaan, dengan keikhlasan. Yang keempat, ya, pengorbanan diri itu, saudara. Pengorbanan diri itu sangat mahal dan hanya layak diberikan untuk Tuhan. Ya, pengorbanan diri itu, saudara, mahal. Ya, taruhannya nyawa. Saudara. Dan itu hanya layak kita berikan untuk Tuhan. Berbicara nyawa di sini, saudara, adalah tentu hubungannya dengan kehidupan. Ya, saudara. Apa yang kita sayangi dalam hidup ini? Ya, nyawa kita. Apa yang selalu kita jaga? Apa yang selalu kita pelihara? Ya, saudara, itu adalah nyawa. Dan satu pengorbanan diri ini, ya, merupakan, ya, sangat mahal dan semua itu layak. Ya, kita hanya berikan kepada Tuhan. Sebab itu dalam, ya, yang pertama tadi dikatakan Roma 12 ayat pertama, kita menyerahkan, ya, sebagai persembahan tubuh kita, persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, mari kita buka, saudara, 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-23. Kita baca ayat 15 sampai ayat 17. Ya. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dan pergi ke Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, ada triwira, saudara, dari Daud, pahlawan daripada Daud, 3 orang ini yang luar biasa. Satu namanya di sini Isibal, ya, orang Hakmoni. Yang kedua ada Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ketiga, saudara, Sama, anak Age, orang Harari. Nah, ketiga pahlawan atau triwira ini, saudara,
begitu mendengar keinginan dari pemimpin mereka, Daud, ingin meminum air yang ada di Bethlehem. Pada waktu itu Daud berada dekat dari Adulam dan tentara Filistin, musuh mereka, sedang ada di Bethlehem. Daud punya keinginan untuk meminum air yang ada di perigi di Bethlehem dekat pintu gerbang. Dan dikatakan ketiga pahlawan ini, saudara, mereka berkorban atau menyatakan baktinya kepada pemimpin mereka, menyatakan kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka dengan berkorban masuk ke daerah musuh. Menerobos, dikatakan ketiga pahlawan ini menerobos perkemahan orang Filistin untuk menimba air dari parigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang dan mengangkatnya, membawanya kepada Daud. Ya, satu pengorbanan yang luar biasa. Ya, satu saudara, pernyataan berbakti yang luar biasa kepada pemimpin mereka dengan berkorban. Taruhannya adalah nyawa, saudara. Masuk ke daerah musuh hanya untuk memenuhi keinginan dari pemimpin mereka untuk minum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Dan pada waktu itu Daud menyadari, dan apa yang dia katakan, saudara, dia tidak mau meminumnya, melainkan dia persembahkan sebagai korban curahannya kepada Tuhan. Dia bilang, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan oleh ketiga pahlawan. Saudara, pengorbanan diri itu sangat mahal dan hanya layak kita berikan untuk Tuhan. Kita buka lagi Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-23 sampai ayat 25. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26 saya sambung, saudara, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berjanji bahwa pengorbanan yang kita lakukan bagi Dia di dalam hidup ini tidak akan sia-sia. Pengorbanan diri untuk Tuhan dengan berkorban nyawa sekalipun, dia katakan ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pengorbanan kita dalam pelayanan, membangun tubuh Kristus juga adalah membawa dampak di dalam dunia ini. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-16, saudara, berkata, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16, ya saudara, berkorban untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjadi gereja yang kuat. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, kembali ke slide tadi, minta tolong ya Pak Yusman. Ya. New King James Version dikatakan begini, saudara, every joint supplies according to the effective working. Artinya, saudara, ya,
setiap sendi-sendi menopang. Setiap orang percaya itu adalah pemberi. Setiap orang percaya kita harus, saudara, berkorban sebagai pemberi untuk membangun satu tubuh Kristus. Ya, penopang-penopang sebagai penyalur. Ya, saudara, berkorban apakah saudara itu lewat materi? Ya mungkin talenta saudara, waktu saudara, mungkin tenaga, mungkin pikiran, mungkin ide, ya saudara, untuk membangun satu tubuh Kristus, yang satu gereja yang kuat. Kita perlu, saudara, sebagai orang-orang percaya, dikatakan kita, ya, dikatakan semua terlibat, ya, di dalam pekerjaan tiap-tiap anggota sesuai dengan kadar, ya, pelayanan masing-masing. Ya, saudara, mungkin ada saudara yang lebih dalam hal materi, saudara bisa berkorban dalam hal karunia, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Saudara berikan semua itu untuk Tuhan. Dan pengorbanan diri saudara itu mahal. Dan hanya layak diberikan untuk Tuhan. Nah, slide berikut saudara. Belum slide berikut saudara. Saya masih jelaskan yang tadi. Gereja itu adalah tubuh yang terbangun dan terdiri dari orang-orang percaya. Setiap anggota adalah penting dan merupakan bagian yang menentukan untuk pertumbuhan sebuah gereja. Semua kita memiliki tanggung jawab, ikut serta dan memberi satu dengan yang lainnya. Semua kita masing-masing dapat memberi sesuatu, mungkin itu materi, talenta, waktu kita, tenaga, pikiran, ide, dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat saudara bagaimana slide berikut, Markus pasal 14. Ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Di sini kita belajar melihat bagaimana pemberian atau korban daripada Maria, ya, ketika dia mengurapi Yesus. Kita baca Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ya. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, saudara, Maria memberi suatu benda atau barang yang mahal harganya. Jika pemberian kita dapat menyentuh hati kita, maka hal itu juga akan menyentuh hati Tuhan. Bagaimana Maria, dia mengumpulkan, mungkin saudara menabung uang bulan ke bulan, ya saudara. Dia mengumpulkan uang begitu lama, membeli minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dan itu dia berikan sebagai korban dia untuk Tuhan. Ya. Pengorbanan diri itu mahal, saudara. Pengorbanan yang mahal itu layak hanya untuk Tuhan. Ya. Maria hanya diberikan untuk Tuhan. Harga yang mahal yang dipersembahkan untuk Tuhan. Maria, saudara, berkorban perasaan. Ya, mungkin dia disindir.
dikatakan banyak orang yang menjadi busa, banyak orang yang marah apa yang dilakukan oleh Maria. Ya, tapi Tuhan Yesus malah membela. Yesus bilang dia telah berbuat sesuatu yang baik. Ya, hal itu dipandang oleh Yesus adalah sesuatu yang baik. Pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Maria. Ya, walaupun ya untuk itu dia berkorban perasaan, saudara. Mungkin pada waktu itu dia disindir, difitnah, digosip, dan dimarahin, saudara, ya. Dikatakan pemborosan dan lain sebagainya. Dia berkorban dengan sukarela. Dan dia memberi dengan dasar kasih. Ya. Saudara, pemberian Maria adalah tindakan kasih. Ya. Engkau dapat memberi tanpa mencintai. Tapi engkau tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Ya, pemberian Maria ini juga adalah menjadi tugu peringatan. Ya. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan apa yang dilakukan ini akan disebut juga mengingat dia. Saat kita memadukan pemberian kita dengan doa-doa kita, dan dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita, maka pemberian itu akan menjadi kenang-kenangan bagi Tuhan. Ya. Pemberian Maria juga adalah sebuah pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan tercatat di surga, dan itu membawa dampak bagi dunia. Ya. Yang terakhir, saudara. Bagian 5. Berkorban, jadikanlah, ya saudara, sikap berkorban itu menjadi gaya hidup kita. Saudara, sebagai orang percaya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Gaya hidup berkorban ini, saudara, bisa terjadi saat kita membiarkan kasih Kristus yang ada di dalam hidup saya dan saudara mengalir. Kasih Allah itu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Maka gaya hidup berkorban ini bisa kita lakukan. Berkorban bukan hanya soal uang, materi, tapi juga waktu, tenaga, perasaan, perhatian, pikiran, bahkan saudara mungkin ya nyawa, saudara. Tadi sedikit saya bisa, ya saudara, cerita. Saya kemarin telepon dari koordinator Pak Haiki untuk bagaimana bisa melayani pada malam hari ini. Ya, saudara, saya sebenarnya begitu banyak, saudara, kesibukan, ya banyak kesibukan. Dan 2 hari yang lalu, 2 hari berturut-turut saya harus ya keluar kota, saudara. Ya, begitu juga kemarin waktu itu saya meeting Zoom, saudara, dengan partner bisnis saya itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ya, saudara, waktunya, makanya saya bergumul, ya saya bilang kepada Pak Iki tadi dia ingatkan jangan lupa ya sebentar pelayanan. Saya bilang bantu doa agar supaya saya bisa tepat waktu gitu. Ya, karena apa, saudara, tadi saya sudah mempersiapkan. Ya, tadi saya ditelepon oleh seorang pejabat daerah sini, ya Pak Gubernur, ya dia telepon, dia minta waktu saya ditunggu di rumahnya jam setengah tujuh tadi, ya saudara. Saya bilang kepada dia, tidak boleh Pak, saya ada ibadah, ya, saya ada pelayanan,
Jadi saya enggak bisa. Saya bilang besok aja. Ya. Waduh, dia bilang kalau besok pagi-pagi saya sudah ke Manado. Ya sudah, saya bilang. Saya pulangnya kapan? Dia bilang pulangnya Minggu. Ya sudah. Kalau begitu Minggu saya habis ibadah di mana? Ya ibadah lewat online. Ya, Saudara. Dia bilang begini, Saudara, orang lain mau ketemu saya ini, ya, orang lain mau ketemu saya ini, saya yang tidak ada waktu, kata dia. Sekarang saya undang untuk ketemu saya, justru kamu yang tidak punya waktu, ya, Saudara. Ya seringkali ya kita, ya saya korbankan. Ada hal yang penting, ada mungkin ya Saudara, ya kepentingan yang penting ya untuk bisa ketemu dia, ya Saudara. Ada kesempatan yang besar, ya waktu yang terbatas untuk ketemu dia. Ada kesempatan ya untuk mungkin kehidupan yang tadi sampaikan, tapi saya bilang ya enggak, saya ada ibadah. Ya, saya harus mempersiapkan diri. Makanya tadi saya bilang sama Pak Iki, saya bantu doa agar supaya saya bisa ya tepat pada waktunya. Saya mau melayani. Seringkali Saudara, ya pengorbanan diri kita untuk Tuhan itu dikatakan tadi ya tidak akan sia-sia. Ya. Kita berkorban untuk Tuhan, mungkin waktu kita, tenaga kita. Seringkali kita melayani juga, Saudara, pelayanan seringkali kita korban perasaan. Banyak orang yang kurang senang, banyak orang yang kurang suka, banyak yang atau ada yang iri dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin kita korban juga pikiran, ya bahkan nyawa, Saudara. Tapi biarlah gaya hidup berkorban ini bisa terjadi ya saat kita membiarkan Kristus yang ada dalam hidup kita mengalirkan kasih-Nya. Dan biarlah gaya hidup berkorban ini menjadi gaya hidup bagi saya dan Saudara sebagai orang yang percaya. Nah, Saudara, slide berikut dikatakan kita tidak mungkin berkorban dengan memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kita butuh apa yang dikatakan kasih karunia. Ya. Mau dengan kekuatan kita, mau dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita, kita tidak bisa ya berkorban untuk Tuhan. Tapi kita butuh kasih karunia. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1 Timotius pasal 1, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, Saudara, dia katakan dia bisa kuat pelayanan, dia bisa berkorban untuk melayani Tuhan. Kalau saya baca kisah Rasul Paulus, bagaimana pengorbanan dia, ya Saudara, resiko yang dia hadapi dalam memberitakan Injil, penjara, ya dan lain sebagainya. Dia berkorban, bahkan nyawanya dia bisa berikan ya, untuk dikorbankan untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa. Ya, Efesus pasal 3 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir, Saudara. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dia memberikan kekuatan kepada jemaatnya di Efesus. Dia
katakan jangan kamu tawar hati melihat kesesakan. Dia bilang aku kuat. Semua itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Dia korbankan semua itu. Berkorban resiko yang dia harus hadapi. Dalam dia katakan dalam penginjilan dia, dalam pelayanan dia harus menghadapi. Dia harus berkorban untuk semua itu. Dan dia katakan semua itu dia bisa lewati. Semua itu dia lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan tulus. Karena kasih karunia daripada Tuhan. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan kita malam hari ini. 5 hal yang sudah kita belajar malam hari ini, bahwa berkorban itu adalah misi dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Kedua, berkorban itu adalah teladan daripada Kristus yang perlu kita teladani. Berkorban itu dasarnya saudara harus kasih. Berkorban diri itu mahal dan layak hanya kita berikan buat Tuhan. Berkorban itu biarlah kita jadikan sebagai gaya hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya Bapak-Bapak, terima kasih Pak Theo yang telah menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati selalu dimanapun Bapak berada. Baik, untuk Bapak-Bapak yang akan mengadakan pertanyaan, kami persilahkan, atau musik dulu mungkin ya, di jeda sambil menyiapkan pertanyaannya. Silakan. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin. Tiada
piano, Joseph S. Java. Ya, gimana dari teman-teman semua kaum bapak, ada pertanyaan tentang seputar berkorban? Ada pertanyaan? Ya, puji Tuhan ya, dari semua kaum pria ya sudah mengerti tentang pengorbanan ini semua. Gitu. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bro Haiki untuk membacakan pengumuman mungkin. Oke, makasih Bro Hengki buat kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Theo buat kesempatannya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di tengah kesibukan, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, di tengah aktivitasnya yang begitu padat. Saya sempat kemarin sama Pak Theo WA-an dan Pak Theo katakan doain supaya bisa tepat waktu, dan puji Tuhan malam hari ini saya diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Pak Theo siarkan malam hari ini. Bahkan Pak Theo berani berkorban untuk mengorbankan janji-janjinya bahkan dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah, bahkan dengan kemarin Pak Theo sempat WA sama saya, ada HUT Bayangkara juga hari ini Pak Theo, tapi bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, dengan pengorbanannya yang sungguh luar biasa yang Pak Theo sudah teladani buat hidup kita semua. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Theo buat pelayanannya. Saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Pak Theo firmankan malam hari ini tentang berkorban. Berkorban adalah menyatakan kebaikan, berkorban adalah kesetiaan. Berkorban itu harus taat dan memberikan sesuatu untuk orang lain. Bahkan melayani bukan untuk dilayani. Memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, itu adalah pengorbanan Tuhan. Buat hidup kita juga, teladan berkorban adalah Kristus ya. Pergi menghasilkan buah untuk memiliki kita untuk menginjil, bahkan memberikan buah, berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saya merasa diberkati sekali adalah berkorban. Jadikanlah gaya hidup kita untuk sebagai orang yang percaya, karena karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, dan berkorban butuh kasih karunia. Puji Tuhan. Makasih Pak Theo buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disiarkannya malam hari ini. Doa saya dimanapun Pak Theo berada menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih juga saya buat Bro Yusman, Bro Andreas, Bro Erik, Bro Hengki, teman-teman AMC, teman-teman ACC, teman-teman AMC yang ada di luar kota juga. Saya berterima kasih bisa gabung malam hari ini. Tetap setia untuk kita tetap bisa melayani Tuhan, berkorban seperti yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman malam hari ini. Pengumuman minggu depan atau boleh pengumuman AMC. Tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 via Zoom di link yang sama. Saya mengundang Bapak juga untuk bisa mengikuti doa pagi untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita melakukan kita datang kepada Tuhan,
minta kekuatan, minta pertolongan kepada Tuhan, kita menyatakan pertolongannya atas kita untuk kita bisa menjalani banyak bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya adalah ibadah hari Minggu jam 8 sampai jam 9.30 diadakan secara online. Selanjutnya minggu depan kita akan dihadiri oleh Bapak Pendeta Sambung Saputra dengan tema berkat dan diberkati. Jumnya seperti malam hari ini setengah 8 kita sama juga ikuti ke depan di yang sama. Selanjutnya persembahan untuk lancaran ibadah ya juga kita memerlukan support dari teman-teman. Kita mempersembahkan oleh-olehnya melalui rekening persembahan AC. Nomor rekeningnya adalah 676-517-5503 Bank BCA atas nama pemulihan yang utama. Selanjutnya ibadah Zoom ini juga direkam dan akan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman yang belum bisa mengikuti, boleh nanti lihat di YouTube AMC Bandung. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Bro Hengki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Bro Haiki yang telah menyampaikan pengumuman. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel. Silakan, Pak. Ya, shalom, selamat malam para pria-prianya Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini sungguh kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Theo yang sudah sungguh memberkati kita semua dan boleh menjadi inspirasi, menjadi gaya hidup kita semua dalam hal berkorban. Ada hal-hal yang menarik, bukan saya mengulangi apa yang telah disampaikan, tapi quotes-quotes yang saya dapatkan malam hari ini sungguh memberkati kita semua. Ya, yang menarik saya tadi adalah ya, engkau tidak bisa memberi tanpa berkorban, tapi tanpa mencintai, tapi kau bisa mencintai. Kau mencintai pasti berkorban, memberi. Nggak salah gitu ya, Pak Theo? Ya, kita tidak bisa memberi kita bisa memberi tanpa mencintai. Iya. Tapi kita bisa mencintai tanpa memberi. Dan saya menyimpulkan satu hal malam hari ini yang ingin bagikan kepada saudara. Bahwa dari hal yang kita terima malam hari ini, saya ada menjadi inspirasi ya, yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa kita bisa berkorban, tetapi tidak bisa menggantikan ketaatan. Tetapi ketaatan untuk berkorban, itulah teladan Kristus karena kasih. Ini saya dari sekian uraian Pak Theo tadi, sungguh luar biasa. Dan saya mendapatkan ini lewat apa yang saya dapatkan. Saya ulangi, saudara. Kita dapat berkorban, tetapi tidak korban itu menggantikan ketaatan. Tetapi ketaatan untuk berkorban itu adalah teladan Kristus. Karena itu adalah kasih. Ya. Karena ketika kita memberi apapun yang kita punyai segalanya, bahkan mengorbankan diri, dibakar sekalipun, 1 Korintus pasal 13, tanpa kasih, semuanya sia-sia.
Sekalipun saudara korbannya apa sekalipun, tapi tanpa kasih, itu nothing di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 tadi saudara baca. Jadi saya simpulkan itu, saudara ini bagikan kepada saudara. Sekali lagi menjadi quotes dan saya tulis ini, saudara, ya, bagikan pada saudara. Kita berkorban tidak bisa menggantikan ketaatan, tetapi ketaatan untuk berkorban itu teladan Kristus, karena itu adalah kasih. Nah itu, saudara, saya catat itu lewat perenungan malam hari ini, apa yang Pak Theo bagikan. Ya. Saya senang, saudara, dalam hal mendapatkan firman Tuhan untuk menjadi satu catatan-catatan yang saya dapatkan lewat itu semua. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Theo. Ya, saya percaya semua para pria AMC diberkati Tuhan, sehingga tidak ada yang bertanya. Ya, tadi ada kata Ko Hengki, ya, Ko Hengki ada yang bertanya baru mengerti. Atau kalau nggak bertanya itu mungkin nggak mengerti, saya nggak tahu. Ya, saya tapi harap itu enggak. Yang kedua ini joke aja, saudara. Saya percaya saudara mengerti semua. Ya, haleluya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Saya mohon nanti hambanya Bapak Pendeta Jimmy akan tutup dalam doa. Terima kasih buat juga rekan-rekan semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Ya. Ya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Jadikan kami boleh menjadi pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana dari firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh meneladani-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami bisa lakukan betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kasih karunia-Mu memampukan kami. Memampukan kami Tuhan untuk seturut dengan firman-Mu. Kami belajar berkorban. Kami belajar mendasarinya dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengurapi hamba-Mu Pak Theo. Memberkati seluruh yang hadir hari ini Tuhan. Biar kami menutup nanti malam ini. Kami beristirahat. Biar kami boleh diinspirasi terus oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa surgawi dan penyertaan dari Tuhan menyertai kami malam ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati Komandan. semua. Bro Eri, thank you bro. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. semuanya. Terima kasih, Pak. Gimana Pak Daniel? Terima kasih. Nanti besok diundang Pak Jokowi. Pas ibadah pelayanan pagi, Pak. Amin. Haleluya. Ya, makasih Pak Theo. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Berkati. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih semuanya. Best bro. Sampai besok pagi, kita udah pagi. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Bang Armin, Tuhan berkati Bang Armin. Semuanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Jimmy, Tuhan berkati Pak Jimmy. Tuhan berkati. Selip ya, Tuhan berkati. Oh iya, Tuhan berkati. Hendrawan. Thank you. Ya, selamat malam semuanya. Eri. Malam Pak kawan, Tuhan berkati. Terima Bro, kasih. iya, thank you ya. Tuhan berkati bro. Amin. Bye-bye. Terima bro. Ya. Ya. Kerdi, Ya, Jenet ya. Jenet Iya, ya. Pak Seng, terima kasih. Selamat pagi ya. Sampai rumah. Iya. Oh, kira nyampe hotel. Oke. Tua di jalan ya bro. Ya. Selip ya. Andres, di hotelnya bro, Andres. Naon bro? Di hotel oke. Hotel kamar budak ya, Mas. Pokoknya kalau layarnya gorden itu pasti di hotel. Suasana hotel bro. Hotel Mekarwangi. Oke. Rumahku, hotelku. Iya, rumah Oke. hotel. Bro, selamat Oke. istirahat ya bro. Ya, Selamat Baik, pagi, sehat bro. terkati semuanya. Berkati.